Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati dan mohon izin kepada para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para jamaah Masjid Al-Mizan Bumi Serang Damai yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di pagi hari ini menambah-nambah kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, mari kita awali pengajian ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini Allah kirimkan pahalanya untuk para orang tua kita, untuk para leluhur kita, untuk para guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga diniatkan sebagai wasilah. Mudah-mudahan di antara kita atau saudara-saudara kita baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, jika sedang ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jika sedang dililit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Jika sedang diberi kenikmatan, mudah-mudahan Allah tambah rasa syukur kita kepada Allah. Jika sedang ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak diinginkan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk senantiasa bersabar menerimanya. Jika sedang gundah gulana, pusing, susah, payah, mudah-mudahan Allah ringankan beban-beban yang ada dalam diri kita semua. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah nas'aluka bi barakatil kitab wa ila hadratin nabiyil mustafa al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa mu'allimina syai'un billahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama ngaji tentang, kita lanjutkan dari sebelumnya surat At-Tin. Berarti kita naik ke surat sebelum At-Tin, yaitu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah atau yang kita kenal dengan surat Al-Nashrah, atau ada juga disebut sebagai surat Asy-Syarh. Jadi ada surat Al-Insyirah, surat Nashrah, surat Asy-Syarh. Isinya sama, ya. Disebut surat Nashrah karena diawali dengan lafaz alam nashrah. Surat Asy-Syarh karena di situ ada ada kalimat fi'il mudhari dari kata asyarah, alam nashrah.
atau al-insyirah ya. Al-insyirah jadi bagian satu derivasi satu kata dasar dengan nasyrah. Seperti biasa kita awali dengan sama-sama mengaji ayat Al-Qur'annya, lalu kemudian kita sedikit demi sedikit kita baca tafsir. Al-Faqih sudah menyiapkan dari tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Nashrah, surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarah ini adalah surat Makkiyah. Ayatnya ada 8 ayat ya, ada 8 ayat. Meskipun menurut Ibnu Abbas ini adalah madaniyah. Jadi ada secara jumhur mayoritas ulama ini Al-Insyirah ini turun di Makkah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan ini turun di Madaniyah. Wallahu a'lam. Kita akan sama-sama memahami apa maksud dari surat Al-Insyirah ini. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nashrah, a-nya itu bukankah, apakah, lam tidak. Alam bukan apakah tidak. Nashrah kami lapangkan. Dalam Hasyiah As-Sawi, catatan kakinya Syekh As-Sawi yang menjelaskan tentang tafsir Jalalain, beliau menyatakan bahwa al-istifham, kalimat pertanyaan, kata tanya, idza dakhala 'ala manfiyyi, apabila masuk kepada nafi, kalimat negatif, kalimat negasi, kalimat yang bermakna tidak, maka maknanya adalah qarrarahu. Allah
Sehingga fasara maknahu, maka jadilah maknanya alam nashrah itu maknanya qad syarahna. Bukankah kami telah melapangkan, itu maknanya adalah qad syarahna, sungguh kami telah melapangkan. Jadi ada kalimat pertanyaan a, kemudian masuk kepada kalimat nafi, kalimat negatif lam, alam. Bukankah, apakah tidak? Itu dalam tafsir Jalalain disebutkan istifham takrir, istifham takririn, pertanyaan untuk menetapkan, pertanyaan untuk menguatkan fakta, menguatkan kenyataan kejadian yang ada. Sehingga alam nashrah adalah istifhamun takririyun atau istifhamun takririn, maknanya adalah syarahna. Bukankah kami telah melapangkan, itu maknanya syarahna, sungguh kami telah melapangkan laka, untukmu ya Muhammad, wahai Muhammad, sadraka, dadamu. Kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad dengan apa? Bin nubuwati wa ghairiha, dengan melapangkan dada itu untuk menerima kenabian dan selainnya. Itu dalam tafsir Jalalain. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan, yakni ama syarahna laka sadrak, bukankah kami benar-benar telah melapangkan dadamu, ainawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, kami telah menerangi dadamu itu wahai Muhammad dan menjadikannya luas, lapang dan terbuka. Ini seiring sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Coba kita cek dada kita. Ketika kita diajak kebaikan, coba hati kita, dada kita apakah lapang atau sempit? Kalau hati kita lapang ketika diajak kebaikan, kemudian lapang mau menerimanya, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau misalnya ketika diajak kebaikan hati kita sempit, hati kita dongkol, hati kita merkesep ya, mengisut mencium, jangan-jangan kita bukan hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan. Naudzubillah. Sehingga setiap ada kebaikan, maka lapangkanlah dada kita agar kita termasuk sebagai hambanya yang Allah kehendaki kebaikan. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk menerima petunjuk, untuk mendapat petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kama syarahallahu sadrahu, sebagaimana Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad, kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan, maka demikian pula Allah jadikan syariat Allah untuk umat Nabi Muhammad itu luas dan lapang, mudah dan toleran. Syariat Islam itu demikian, mudah. Syariat Allah itu mudah dan lapang. Syariat Allah itu mudah. Contoh misalnya dalam hal pernikahan, misalnya nikahin anak itu, syariat itu mudah. Yang menyusahkan itu apa biasanya? Adat istiadat, tradisi yang bikin susah itu. Harus nyetak undangan 3.000, harus sewa tenda, harus sewa vendor dekor, harus catering, harus sewa gedung. Jadi yang menyusahkan itu tradisi. Kalau syariatnya kan cukup apa itu? Cukup ada pengantin gitu kan, kemudian ada saksi,
ada ijab kabul, ada pokoknya syarat rukun nikah terpenuhi sudah selesai. Walimah itu kata Rasul aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah, adakanlah pesta meskipun dengan satu ekor kambing. Itu perintah dari syariat. Nah, yang bikin susah itu sebenarnya tradisi adat istiadat. Jadi insya Allah syariat Islam itu adalah fasihan wasi'an, luas dan lapang, samhan sahlan, mudah dan samhan, toleran, ya, mudah diterima, tidak menyusahkan. La haraja fihi wala isra wala dhiqa. Tidak ada kesempitan di dalam syariat Allah yang diberlakukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Tidak ada beban yang memberatkan dan tidak ada kesulitan. Meskipun di antara kita ada yang memilih syariat itu pilih-pilih, seperti prasmanan di orang hajatan. Kalau ada yang asik, yang enak, diambil gitu ya. Yang kira-kira nggak sesuai selera tidak diambil. Nah, kalau menjalankan syariat tidak boleh seperti makan prasmanan. Kalau menjalankan syariat itu harus semuanya kita terima. Karena dalam surat Al-Baqarah itu afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian Al-Qur'an? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan orang seperti itu kecuali kesempitan hidup di dunia. Wah, illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan, akan dilemparkan ila asyaddil 'adzab, kepada siksaan yang paling mengerikan. Jadi syariat Allah itu lapang. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan waqila, dikatakan oleh sebagian mufassir al-muradu bi qaulihi alam nashrah laka sadrak, yang dimaksud dengan lafaz ayat Allah bukankah kami telah melapangkan dadamu itu adalah syarhu sadrihi lailatul isra, adalah pelapangan dada Nabi Muhammad pada malam Isra. Kama taqaddama min riwayat Malik bin Sa'sa'ah, sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat Malik bin Sa'sa'ah, wa qad awradahu Tirmidzi huna, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini. Wa hadza wa in kana waqi'an walakin la munafata fa inna min jumlati syarhi sadrihi alladzi fu'ila bi sadrihi lailatul Isra. Karena katanya termasuk dalam pelapangan dada juga apa yang terjadi pada malam Isra, wa ma nasha'a anhu minasyarhil ma'nawi aidan, dan juga pelapangan dada secara maknawi yang timbul darinya, wallahu a'lam. Jadi maksud nasyrah di sini ada yang menafsirkan Allah benar-benar melapangkan dada secara batiniah, secara maknawi, tapi juga Allah juga memang betul melapangkan dada. Kenapa? Karena dada Nabi Muhammad itu telah dilapangkan, telah dibersihkan sebanyak 4 kali. Di Hasyiah As-Sawi ini beliau menjelaskan bahwa pembelahan dada Nabi Muhammad itu terjadi sebanyak 4 kali. 4 kali Allah bersihkan dada Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Yang pertama yaitu pada masa usia 3 atau 4 tahun. Di sini dijelaskan ada hadis ruwiyah, diriwayatkan anna Jibril alaihi salam atahu, bahwa malaikat Jibril alaihi salam telah mendatangi Nabi Muhammad wa huwa inda murdi'atihi Halimah. Pada saat itu Nabi Muhammad bersama ibu susunya yaitu Ibunda Halimah. Wa huwa bin thalathi sinina aw arba'. Dan Nabi Muhammad pada saat itu berumur 3 tahun atau 4 tahun. Fasyaqqa sadrahu, maka Jibril membelah dada Nabi Muhammad, wa akhraja qalbahu, mengeluarkan hatinya, wa ghasalahu wa naqahu, mencucinya, membersihkan dan mensucikannya, wa mala'ahu ilman wa imanan, dan mengisinya dengan
ilmu dan iman. Tsumma raddahu fi sadrihi, kemudian mengembalikan dalam dadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun menjelang balighnya beliau. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Ubay bin Ka'ab, pada saat itu Abu Hurairah, anna Abu Hurairah kana jariyan ala an yas'ala Rasulullah an asya'a la yas'alahu anha ghairu. Abu Hurairah itu adalah orang yang berani terbuka untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang tidak ditanyakan oleh selain beliau. Faqala ya Rasulullah, Abu Hurairah bertanya, wahai Rasul, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah? Apa hal pertama yang engkau lihat dari urusan kenabian? Lalu Rasul duduk tegak sambil bersabda, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, sungguh engkau telah bertanya pertanyaan yang penting wahai Abu Hurairah, kata Rasul. Inni lafis sahra, sesungguhnya aku berada di padang pasir. Ibnu ashri sinina wa ashhur, pada saat usiaku 10 tahun dan beberapa bulan. Wa idza bi kalamin fawqa ra'si, tiba-tiba terdengar suatu perkataan di atas kepalaku. Wa idza rajulun yaqulu li rajulin huwa, dan tampak seorang lelaki berkata kepada lelaki lainnya, apakah ini orangnya? Qala na'am, dia berkata iya. Fastaqbalani biwujuhin lam araha li khalqin qattu. Lalu keduanya menghadapku, yakni dua sosok tersebut datang langsung ke arahku, kata Rasul, dengan wajah-wajah yang belum pernah kulihat pada makhluk manapun sebelumnya. Wa arwahin lam ajidha min khalqin qattu, dan aroma wewangian yang belum pernah kudapati dari makhluk manapun sebelumnya, kata Rasul. Wa thiyabin lam araha ala ahadin qattu, dan pakaian yang belum pernah aku lihat dikenakan oleh siapapun sebelumnya. Fa aqbala ilayya yamshiyan, lalu keduanya mendatangiku dalam keadaan berjalan. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'abudi, hingga masing-masing dari keduanya memegang lenganku. La ajidu li ahadihima masan, tetapi aku tidak merasakan sentuhan dari salah satunya. Berarti yang datang dua orang ini adalah malaikat. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satu dari keduanya berkata kepada temannya, adji'hu, baringkanlah dia, bila qasrin wala hasrin, lalu mereka membaringkanku tanpa kasar dan tanpa paksa. Lalu salah satunya berkata, ifliq sadrah, belahlah dadanya. Fahawa ahaduhuma, lalu salah satu keduanya menunduk ke arah dadaku. Fafalaqahu fima ara bila damin wala wajahi, lalu membelahnya seingatku, kata Rasul, tanpa darah dan tanpa rasa sakit. Faqala lahu, lalu ia berkata kepadanya, ukhrujil ghilla wal hasad, keluarkanlah rasa dendam dan iri hati. Fa akhraja syai'an ka hayatil 'alaqah thumma nabadhaha fatarahaha, lalu ia mengeluarkan sesuatu yang berbentuk segumpal darah, kemudian ia melemparkannya dan membuangnya. Lalu salah satu yang berkata mengatakan, adkhilir ra'fah war rahmah, masukkanlah kasih sayang dan rahmat. Tiba-tiba muncul sesuatu seperti yang tadi dikeluarkan, mirip dengan perak katanya. Lalu ia menggoyangkan ibu jari kakiku, kakiku yang kanan, ibu jari kakiku yang kanan, dan berkata, Ighdu waslam, pergilah dan masuklah Islam. Begitu. Ini peristiwa yang terjadi pada saat umur 10 tahun, 4 tahun. Jadi yang pertama adalah 4 tahun, kemudian yang kedua adalah pada saat usia 4 tahun. Yang ketiga adalah wa indal bi'tsah liyatahammalal qur'ana wal ulum. Yang ketiga adalah ketika Nabi diutus menjadi nabi, Rasulullah Nabi Muhammad dibelah dadanya. Yang ketiga adalah pada saat diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk menerima Al-Quran dan ilmu-ilmu. Dan yang keempat adalah pada malam Isra Mi'raj. Ya, pada malam Isra Nabi
dibelah juga dadanya agar apa? Karena pada saat itu persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat. Itulah peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Telah kami lapangkan dada untukmu dada. Para jemaah rahimakumullah, pada surat Al-Insyirah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dan kami telah meringankan darimu bebanmu. Wa wada'na, dalam tafsir Jalalain beliau menjelaskan hatatna 'anka wizrak. Kami telah meringankan di sini adalah kata kerja dari meletakkan atau menghilangkan. Kami telah menurunkan atau menghapus darimu bebanmu. Nah, makna tafsirnya adalah dosa atau kesulitan berat yang engkau tanggung sebelum kenabian. Jadi wa wada'na 'anka wizrak ini dosa-dosa jika ada dosa. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad itu maksum, terbebas dari dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Dulu pada saat kecilnya Nabi Muhammad itu pengen melihat konser. Jadi dulu zaman jahiliyah itu ada konser, ada nyanyian dan tarian-tarian. Nabi Muhammad mau hadir. Pas mau berangkat, lalu Allah kirimkan rasa kantuk kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidur, gak jadi berangkat. Itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad agar terhindar dari kemaksiatan. Nah, kalau kita misalnya mau diajak kemaksiatan kemudian ketiduran, gak kuat, ngantuk, berarti Allah masih menjaga kita. Nah, Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi waktu remajanya sama seperti remaja-remaja umumnya, penasaran, pengen coba-coba, pengen hadir konser yang ada nyanyian dan ada tarian-tarian pada zaman jahiliyah. Lalu Allah kirimkan rasa kantuk sehingga Rasul tidak mendatangi tempat itu. Jadi Nabi Muhammad, para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maksum itu, yang terbebas dari dosa itu hanyalah para nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul tidak ada yang maksum. Sedangkan Syiah, ya, ajaran Syiah yang maksum itu bukan ada yang maksum selain nabi dan rasul, yaitu para khalifah, pemimpin umat Islam. Khalifah itu menurut Syiah adalah maksum. Makanya dalam pandangan mereka yang jadi pemimpin kaum muslimin itu haruslah dari kalangan mereka yang yang merupakan yang dianggap suci, itu Syiah. Tapi kalau menurut mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksum itu hanyalah nabi dan rasul. Adapun manusia lainnya tidak maksum, tidak bebas dari dosa. Makanya wajar kalau misalnya para khalifah di masa zaman dulu kekhilafahan Islam ada yang membunuh, ada yang mabok-mabokan, ada yang bahkan bermaksiat, fasik. Kenapa? Karena pada saat itu yang menjalani pemerintahan Islam adalah manusia biasa yang tidak bebas dari dosa. Sehingga kita generasi setelahnya mengambil pelajaran bagaimana sebaiknya ketika misalnya terjadi seperti ini. Jadi dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, kami ringankan darimu bebanmu. Beban di sini maksudnya adalah dosa. Ini senada dengan tafsirnya Ibnu Katsir, wa wada'na 'anka wizrak, maknanya adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fatih ayat 2. Dengan makna agar Allah mengampunimu atas dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Allah lapangkan dada Nabi Muhammad, kemudian Allah ringankan, Allah buang, Allah hapus beban-beban dosa ataupun beban-beban kesulitan Nabi Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, ayat yang ketiga Allah berfirman, alladzi
yang memberatkan punggungmu. Alladzi anqadha ay athqala, yang memberatkan dhahrak, memberatkan punggungmu. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, ini sama dengan tafsirnya Ibnu Katsir al-Jalalain, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, angkodo yungkidu itu asal makna inqad itu as-saut, suara yang didengar dari punggung keledai ketika keledai itu ditunggangi beban, maka ada suara kretek, kira-kira begitu. Itu angkodo. Inqad itu as-saut, suara yang terdengar ketika punggungnya terkena beban berat. Kita juga mungkin bunyi kali ya, kretek aja ya kalau menerima kalau menanggung mikul beban yang terlalu berat. Nah, beban berat Nabi Muhammad itu kan ya, bebannya yang dipikul Nabi Muhammad kan sangat berat. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu seluruh dunia dan hingga akhir zaman. Beda dengan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya hanya lokal saja. Nabi Ibrahim misalnya hanya berlaku kepada umatnya saja. Di mana lokasinya Nabi Muhammad, misalnya di Palestina, hanya di Palestina saja. Nabi Isa misalnya, Nabi Isa itu sama di Palestina juga, di Palestina, hanya di situ saja. Nabi Musa juga sama, hanya untuk umatnya saja dan satu masa saja. Ketika nabi tersebut wafat, maka sudah. Nabi-nabi itu tidak ada beban untuk menanggung umat setelah beliau wafat. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Muhammad dari masa Nabi diangkat sebagai Rasul sampai akhir zaman, dan tidak lokal tapi global. Nabi Muhammad itu umatnya skalanya internasional, seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sehingga karena Nabi Muhammad merasa bebannya berat, maka Allah lapangkan dadanya, Allah ringankan bebannya yang memberatkan punggung Nabi Muhammad. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa qala ghairu wahidin minas salafi fi qawlihi, dan lebih dari satu ulama salaf. Ulama salaf di sini bukan organisasi salaf, bukan madhab salaf yang sekarang ini, bukan. Ulama salaf di sini maksudnya ulama terdahulu, ya, ulama terdahulu generasi awal maksudnya. Berkata tentang firman Allah allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, dengan tafsir athqalaka hamluhu, beban itu telah memberatkanmu, beban dosa itu telah memberatkan. Ini tafsir ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikra, dan Allah telah meninggikan dan kami tinggikan derajatmu dengan selalu dzikra, menyebut-nyebut namamu. Nama Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut. Bi antuzkar ma'a dzikri fil adzan, yaitu bahwa engkau wahai Muhammad disebut bersama penyebutanku Allah dalam adzan, wal iqamati dan iqamah, wat tasyahhudi dan dalam tasyahud, wal khutbati serta khutbah, wa ghairiha dan selainnya. Nama Nabi Muhammad itu selalu disebut, dan karena itu menjadi rukun ibadah. Azan. Apakah nama Nabi Muhammad disebut? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak disebutkan, azannya tidak sah. Itu azan. Dalam iqamah juga sama. Tadi yang qomat yang diserukan oleh Kang Adil tadi ya.
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad di dalam azan, di dalam iqamah, kemudian di dalam tasyahud. Dalam tasyahud juga demikian, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Disebutkan nama Nabi Muhammad dalam tasyahud. Wal khutbah, dalam khutbah juga sama disebutkan, karena salah satu rukun khutbah adanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la syari'ata wa la rasula ba'dah. Begitu para khatib menyerukan khutbah, harus ada nama Nabi Muhammad yang disebutkan. Wa ghairiha, dan selainnya selalu ada nama Nabi Muhammad setelah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini banyak sekali beliau menafsirkan, mengambil berbagai macam makalah, di antaranya adalah ucapannya Imam Mujahid. Qala Mujahid, la azkuru illa dzukran ma'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katanya. Jadi aku tidak menyebutkan kecuali engkau disebutkan bersamaku. Dalam hal apa? Dalam hal syahadat. Imam Qatadah mengatakan rafa'allahu dzikrah fid dunya wal akhirah. Allah meninggikan, menyebut nama-nama Nabi Muhammad itu di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga sama. Falaisa khatibun wala mutasyahidun wala sahibu salatin illa yunadi biha. Tidak ada seorang pun khatib atau orang yang sedang tasyahud atau orang yang melaksanakan salat kecuali dia menyeru nama Nabi Muhammad dan nama Allah dan nama Nabi Muhammad dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan banyak sekali pendapat tentang nama Nabi Muhammad itu disebutkan, banyak disebut-sebut. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan derajatmu dengan selalu menyebut nama. Jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ada dua ayat yang unik, ya. Ada pengulangan. Yang pertama ada fa-nya, fa inna ma'al usri yusra, kemudian disebutkan ulang inna ma'al usri yusra. Ini merupakan bentuk penegasan. Serius berarti. Apa maknanya? Fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, beserta kesulitan, yusron, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ada yang menarik para jamaah rahimakumullah. Kalau para jamaah Bapak Ibu dulu pernah belajar ilmu nahwu, ada namanya isim ma'rifat dan isim nakirah. Al-usri yusron, al-usri yusron. Al-usri itu kesulitan. Kesulitannya menggunakan alif lam. Dua kali disebut tapi menggunakan alif lam. Ini menunjukkan kesulitannya sama. Sedangkan yusron, kemudahan, itu bentuknya nakirah. Al-usri bentuknya ma'rifat menggunakan alif lam. Dua kali disebutkan tapi menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron, itu menunjukkan kesulitannya sama, yaitu satu kesulitan. Sedangkan yusronnya, kemudahan, itu tidak menggunakan alif lam. Yusron. Dua kali disebutkan, ini menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita agar kita tenang, tidak boleh ragu, tidak boleh sedih, tidak boleh gelisah. Setiap
Sesungguhnya bersama kesulitan yang ini ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan ini ada kemudahan. Kesulitan ininya itu satu, tetapi kemudahannya bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwa satu masalah itu solusinya banyak. Banyak kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan bingung. Setiap ada masalah, insya Allah ada solusinya. Maka fa inna ma'al usri asyiddati yusran suhulatan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan diiringi dengan kemudahan dan kelapangan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffari syiddah, tsumma hasala lahul yusru binasrihi alaihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan dari orang-orang kafir, kemudian datanglah kemudahan baginya dengan pertolongan Allah terhadap kaum kafir itu. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, akhbara ta'ala anna ma'al usri yujadul yusru tsumma akkada hadzal khair. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, kemudian Allah menegaskan berita ini. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana nabiyyu jalisan wa hiyaluhu hijrun. Nabi sedang duduk dan di hadapannya ada sebuah batu. Lalu Nabi bersabda, "Lau ja'al usru fadakhala hadzal hijra la ja'al yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijuhu." Seandainya kesulitan datang lalu masuk ke batu ini kata Rasul, pasti kemudahan juga akan datang hingga masuk bersamanya lalu mengeluarkannya. Fa'anzalallahu azza wa jalla fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Maka turunlah ayat ini. Jadi itu sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata yang satu kesulitan tidak mengalahkan dua kemudahan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan, menyitir dari pendapat dari ucapannya Ibnu Abi Hatim. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah. Jadi para ulama itu kanu yaquluna la yaghlibu usrun wahidun yusrayn itsnain. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi annal usra mu'arrafun fil halaini, bahwa kata al-usr kesulitan itu disebutkan dengan bentuk ma'rifah menggunakan alif lam fa huwa mufradun. Ya, pada dua tempat maka itu menunjukkan bahwa kesulitan itu adalah satu kesulitan yang sama. Wal yusru munakkarun, sedangkan yusr kemudahan disebut dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Fata'addada, maka itu menunjukkan kemudahan yang berulang atau banyak. Jadi para jamaah rahimakumullah, Allah ciptakan kesulitan itu satu, lalu Allah ciptakan kemudahan itu dengan beragam. Begitupun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah masalahnya satu, dan Allah ciptakan solusi yang beragam. Yakinlah itu, karena itu telah dijaminkan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dan ayat yang terakhir 7 dan 8, fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kewajiban, fansab, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Fa idza faragta fansab. Jadi kalau kita sudah selesai sholat subuh, maka lanjutkan kebaikan yang lain. Pengajian misalnya, beres pengajian, teruskan kebaikan yang lain. Apa? Bantu istri misalnya nyiapin sarapan, teruskan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, nggak boleh mager. Jadi ternyata kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kitanya harusnya bersemangat terus. Fa idza faragta fansab. Maka jika kita telah selesai satu kebajikan, maka teruslah bekerja untuk kebaikan yang lain. Wa idza, dalam tafsir Jalalain, fa idza faragta minas sholati, maka apabila engkau telah selesai dari sholat, fansab, maka bersungguh
bersungguh-sungguhlah, it'an, berletih-letihlah fi du'a, dalam berdoa. Tafsir Jalalain begitu. Beres sholat jangan langsung pulang, tapi berdoalah. Karena sholat itu ibadah. Sholat itu ibadah. Bonus ibadah itu apa? Berdoa, memintalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita demikian. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ada rumus di situ. Ibadah dulu baru meminta. Oleh karenanya beres sholat jangan dulu pulang. Beres sholat kan ibadah. Ayo, ada bonus di situ. Ada apa itu? Bonus sih biasanya. Kalau voucher, ada bonus setelah ibadah berdoa. Karena minta setelah ibadah itu adalah bonus yang Allah berikan untuk hambanya. Kesempatan kepada hamba untuk meminta. Jadi kalau mau meminta itu ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka gunakanlah, manfaatkanlah itu. Beres sholat berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu maka berharaplah. Dan hanya kepadamu wa ila rabbika farghab, maka berharaplah. Imam Jalalain mengatakan tadarrur, ya, bersungguh-sungguhlah dalam munajat dan permohonan dengan kerendahan hati. Jadi inilah yang Allah ajarkan kepada kita, fa idza faragta fansab. Jika sudah selesai satu kebaikan, maka lanjutkan pekerjaan kebaikan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan mula farghab, kita berharap. Karena kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap bakal kecewa. DKM misalnya sibuk-sibuk ngurusin masjid, kalau cari pujian manusia siap-siap kecewa. Karena pasti ada aja yang nyinyir, pasti ada aja yang nggak setuju. Sudah capek-capek misalnya nambahin teras biar lebih lega, muat jamaahnya lebih banyak. Ada aja yang komplain, ada aja yang ngomongin. Masjid udah segitu aja belum tentu penuh, ini dilebar-lebarin, ya kan? Gimana coba rasanya? Pasti nyeredet ke hati gitu. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada selain Allah. Karena berharap kepada selain Allah itu pasti siap-siap bakal kecewa. Tetapi kalau mengharap kepada Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Selanjutnya jika masih ada waktu silakan untuk berdiskusi. Kalau sudah dirasa sudah kesiangan ya itu sudah disudahi. Silakan Pak Hayat. Alhamdulillah untuk kajian Al-Insyirah sudah disampaikan. Untuk jamaah barangkali ada pertanyaan akan dipersilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Memang turunnya Al-Quran itu ada yang secara global, ada yang secara rincian. Secara globalnya kan dari langit Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu global. Lalu kemudian diangsur, dicicil turunnya itu berdasarkan kejadian-kejadian. 23 tahun Al-Quran turun. Lalu kemudian turunnya Al-Quran itu lalu kemudian diriwayatkan oleh sahabat, ya, oleh sahabat. Hanya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ini turunnya di Madinah. Adapun mayoritas sahabat yang lain, ya, mayoritas lain ini turunnya di Makkah. Jadi terkait dengan asbabun nuzul itu kan terkait dengan periwayatan, terkait dengan hadis. Maka jumhur ulama mengatakan ini adalah turunnya di Makkah. Ibnu Abbas mengatakan ini turunnya di Madinah. Ini memang harus pengkajian secara periwayatan hadis-hadis gitu ya. Bahwa ini turunnya bagaimana, turunnya bagaimana. Wallahu a'lam, ya. Bisa jadi sebagian itu turunnya di Makkah, sebagian turunnya di Madinah, bisa jadi demikian. Karena turunnya Al-Qur'an itu kan tidak satu surat sekaligus, tapi diangsur, dicicil, lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ini ketika direview, ketika ada mutolaah, ini adanya di surat ini, setelah ini, sebelum ini. Jadi demikian. Sehingga memang kan dulu tidak langsung diarsip. Pengarsipan Al-Quran itu kapan? Pengarsipan Al-Quran itu ketika banyak para penghafal Al-Quran yang wafat, terbunuh di medan juang, di medan jihad. Lalu Sayyidina Umar merasa risau, gelisah dengan banyaknya para penghafal Quran yang terbunuh, yang syahid di jalan Allah. Lalu beliau mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, kumpulkan Al-Quran. Lalu kemudian Abu Bakar sendiri galau, ya Rabb, ini berat sekali. Pantaskah kita mengumpulkan Al-Quran yang Rasul sendiri tidak melakukannya? Lalu Abu Umar sendiri mendesak, tapi ini kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Ayo aja dibolak-balik sehingga Allah meneguhkan hati Abu Bakar untuk menerima itu. Lalu Abu Bakar dan Umar memanggil para pencatat Al-Quran. Terus sampai demikian. Jadi prosesnya itu panjang. Sehingga wajar kemudian ketika ada terkait dengan periwayatan nuzulnya itu di mana, itu ada debatable itu karena tidak langsung terarsipkan. Adapun kemudian susunan Al-Quran dan sebagainya sudah ada kita saat ini, insya Allah itu sudah terjamin, sudah sesuai berdasarkan sudah qat'i, ya, sudah pasti itu adalah sudah benar. Susunan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu siapa yang menyusun? Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Ramadan itu kan Nabi Muhammad juga murojaah kepada malaikat Jibril gitu. Satu Al-Qur'an. Jadi itu terkait dengan sebab turun, asbabun nuzul, atau terkait dengan apakah ini makkiyah dan madaniyah. Kalaupun terjadi debatable tadi, perdebatan, ya karena diwajarkan karena tadi prosesnya yang panjang, kemudian sehingga merekapnya itu memang ada jeda waktu yang panjang, sehingga kalaupun ada perselisihan sangat dimungkinkan, sangat mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua di salat fajar, rakaat pertama surat Al-Insyirah, rakaat kedua surat Al-Fil. Wallahu alam, Al-Fakir baru tahu dari Bapak, sehingga Al-Fakir tidak bisa menjawabnya. Wallahu alam. Masih ada jawaban? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu untuk membersihkan hatinya itu kan di belah dadanya, ya, Muhammad ya. Kalau kita sebagai orang awam gitu ya, tentu kita juga berharap ya untuk hati kita itu juga bersih, suci gitu. Ya, nggak mungkin lah kita mungkin di belah dadanya Ke rumah sakit bedah Benggala. Nah, untuk berharap mendapatkan kesucian atau hatinya itu bersih gitu. Bagaimana caranya? Baik. Apakah cuma cukup dengan istighfar gitu, sholat atau
ada cara lain. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa Nabi Muhammad itu kan spesial, Nabi, Rasul. Maka dokter bedahnya malaikat Jibril langsung gitu ya. Kalau umatnya tidak ada anjuran untuk harus bedah hati, ya, tidak ada anjuran, tidak ada perintah, itu hanya khususiyat, hanya kekhususan kepada Nabi Muhammad saja, sehingga tidak diperintahkan untuk umatnya harus dibedah ke dokter untuk dicuci hatinya, tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Para ulama kan banyak tuh yang merangkum bagaimana obat hati. Tombuati 5 perkara itu sudah itu insya Allah jika itu diamalkan itu akan melembutkan hati. Ya. Kemudian kita juga harus sering-sering banyak doa. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah ikatan yang ada di lisan lidahku ini. Yafqahu qawli, agar orang-orang itu memahami ucapanku. Ini adalah doa dari Al-Qur'an yang bisa kita lantunkan, yang bisa kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ikut lapang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa agar hati kita lapang. Atau surat Al-Insyirah ini juga dibaca-baca. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahraka. Diulang-ulang, insyaallah ini juga akan melapangkan hati kita, sehingga kalau dengan hati kita lapang maka kebenaran, kebaikan itu akan mudah kita terima. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad yang diajarkan untuk ikhtiar dengan cara berdoa, lalu kemudian ya kita berusaha terikat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan, masih ada bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi saja Pak Ustaz. Kalimat atau para khotib dan pemimpin terkait dengan nama Nabi Muhammad ketika dibacakan bisa diikuti oleh para jamaah dengan sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, katanya ketika dibacakan atau disebutkan Nabi Muhammad SAW, terus orang yang menyambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pengikut kita. Tapi ketika orang yang tidak menyebut atau tidak diam istilahnya, tidak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan pengikut kita. Ya, apakah perkataan ini benar atau enggak? Atau ada dalilnya bagaimana? Itu Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Al-Fakir ketahui adalah hadis Nabi Muhammad SAW, jika namaku disebutkan lalu kemudian dia tidak bersalawat, maka dia adalah orang yang paling pelit sedunia. Gitu. Jadi orang yang paling pelit itu adalah orang yang jika disebutkan namaku dia tidak membaca salawat. Misalnya disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita manyun aja kata Nabi, itu orang yang pelit. Masa namaku disebut tidak mendoakan gitu. Jadi yang dianjurkan adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Boleh. Silakan salawat macam-macam. Salawat itu macam-macam ya. Salawat macam ada sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi Muhammad, Allah ya Rabbi shalli ala Muhammad. Allah yang mau yang panjang, Allahumma sholli sholatan kamilatan taman wa sallim salaman. Yang tanhalu bil muqaddu itu boleh. Itu salawat yang panjang. Ya. Para ulama pun membuat salawat yang variasi. Kenapa? Karena memang jaminannya setelah baca salawat itu memang silahkan berdoalah. Salah satu doa yang makbul itu adalah doa yang diawali dengan salawat. Makanya orang yang mau berdoa itu apa yang pertama? Salawat atau hamdalah.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim itu kan kalau mau ngeriung atau mau mau tahlilan atau orang yang berdoa itu sholawat dulu. Setelah sholawat hamdalah atau sebaliknya hamdalah dulu baru sholawat. Karena afdhalud du'a hamdalah. Alhamdulillah itu adalah doa yang paling utama. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bingung mau doa apa, cukup hamdalah aja. Alhamdulillah. 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 Itu doa yang paling afdol, yang paling utama. Ya afdhalud du'a alhamdulillah. Kalau zikir yang paling utama la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Kemudian zikir yang pasti diterima adalah sholawat. Itu pentingnya, itu uniknya. Zikir yang paling pasti diterima, ibadah yang sudah pasti diterima oleh Allah itu sholawat. Jadi sholawat itu mau sambil main-main, mau sambil joget-joget tetap diterima. Ini mah saking suul adabnya, saking gak sopannya. Baca sholawatan sambil joget-joget itu diterima. Saking apa? Saking mudahnya sholawat, istimewanya sholawat demikian. Ya, tapi yang lebih bagus adalah baca sholawat dengan adab, dengan sopan santun kan begitu. Itu lebih terhormat lah. Nah, saking ringannya sholawat demikian. Maka kata Rasul, ketika namaku disebutkan tidak baca sholawat, dia pelit. Itu aja sih. Karena masih tetap bisa diakui umatnya. Yang Al-Fakir ketahui masih tetap diakui umatnya. Tapi umatnya yang pelit, kira-kira begitu. Ya. Maka silahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi gabut baca sholawat aja. Sholawat yang manapun silahkan. Mau sholawat yang versi Ayy Khadijah, yang versi siapa itu, yang versi Langitan, yang versi Haddad Alwi, yang versi manapun silahkan. Ya itu kan lagu ya. Tapi sholawat, bacaan sholawat manapun yang penting ada nama Nabi Muhammad, kemudian Nabi ada ucapan sholli, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Mau pakai sayyidina mau tidak juga silahkan. Ya insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi afdhalul dzikri, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah, dan amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Ya, itu saja mungkin. Sudah jam berapa ini? Hampir jam 6 ya. Sekarang syuruknya jam setengah 6, 5.23 kalau tidak. Langsung aja. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khairin ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina